Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus servis peralatan elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu knob yang bertuliskan subscribe dan knob yang bergambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Juga silahkan klik knob like, juga silahkan klik knob share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan cara membuat power supply gelombang penuh menggunakan dioda non-sete dan dioda bright. Pada video sebelumnya sudah saya terangkan cara membuat power supply gelombang penuh tapi menggunakan trafo sete. Pada kali ini saya akan terangkan cara membuat power supply gelombang penuh menggunakan trafo non-sete. Baiklah, kita mulai. Saya gambarkan ini trafo ya. Jadi dalam ilmu elektronika nanti selalu yang digunakan adalah simbol ya, simbol-simbol dari komponen. Jadi dalam penggambaran itu tidak gambar fisiknya, tetapi gambar simbolnya. Nah, ini simbol dari trafo step down. Di sini 220 volt input, ya, in PLN, AC. Nah, umpamanya kita ambil yang 12 volt. Ini 12 volt. Ini 0 volt, tahu ya, ini masih AC kan ya, masih AC. Sesuai dengan temanya, membuat power supply gelombang penuh menggunakan trafo non-sete dan dioda bright. Nah, ini trafo non-sete, di mana trafo non-sete itu nolnya di pinggir ya. Kalau trafo sete nolnya di tengah. Bagaimana caranya? Baik, kita mulai. Di sini pasang dioda. Kemudian di sini juga dipasang dioda. Sudah tahu ya, dioda kan gunanya untuk merubah tegangan AC atau strum AC atau arus AC menjadi DC. Perhatikan, ternyata gelombang AC di sini kalau dilihat pada osiloskop, dia gambarnya begini. Kemudian kalau kita tarik garis lurus, ini ternyata kawat yang bawah gambarnya begini. Ini garis lurus, ini garis lurus. Ya. Jadi kalau kawat yang atas ini memunculkan gelombang positif, justru yang bawah memunculkan gelombang negatif. Ininya dihapus saja ya, biar jangan menghalangi pandangan mata ya. Ya, jadi pada waktu yang sama, ketika kawat yang atas itu memunculkan gelombang positif, maka yang bawah memunculkan negatif. Ketika yang atas memunculkan gelombang negatif, maka yang bawah memunculkan positif. Ini kita sebut D1. Ya, ini kita sebut D2. Bagaimana cara kerjanya? Sama seperti video sebelumnya saya terangkan. Ketika positif,
Dioda hanya bisa mengalirkan yang bisa melewatkan yang positif, yang negatif tidak bisa. Jadi yang negatif ditahan. Jadi ketika dia positif keluar di sini. Kita ambil garis lurus. Yang bawah negatif berarti tidak bisa mengeluarkan. Ketika di sini gelombangnya negatif, dia tidak bisa mengeluarkan yang D1, maka yang ini mengeluarkan. Kita hapus saja ya. Sudah tahu kan sebelumnya. Jadi ketika positif di sini, di bawah kosong. Ketika positif di sini, kita ambil garis lurus. Di sini positif. Kita ambil garis lurus. Di sini positif. Jadi gantian antara D1, D2 mengeluarkan tegangan positif. Ya. Sudah gini bagaimana? Disatukan antara D1 dengan D2. Kalau positif disatukan dengan positif, itu kalau tegangannya sama 12 volt dan di bawah juga gelombangnya juga sama besar dengan yang atas, ini tidak konslet ya, tidak short, makanya disatukan seperti gambar yang sebelumnya. Disatukan. Kalau disatukan gini otomatis yang gelombang yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Ya, kalau sudah disatukan, ini dihapus, ya, dihapus. Nah ini sekarang gelombangnya kan ini udah gelombang penuh, ya. Kemarin kan video sebelumnya sudah diterangkan, ini gelombang penuh. Ini dihapus saja positifnya. Nah ini adalah gelombang dari D1 ya, ini D1, ini D2, ini D1, ini D2. Ini positif. Lah, kalau begini mana negatifnya? Sedangkan power supply itu harus terdiri dari positif dan negatif. Kalau dua-duanya kawat disambungkan begini kemudian disatukan, yang keluar hanya positifnya doang. Negatifnya mana? Tenang aja. Negatifnya kalau kita masukkan ke dalam suatu alat, umpamanya ini amplifier gitu ya. Amplifier, kalau kita masukkan sini ya, di sini ada titik timah yang dari pabrik dikasih tahu bahwa yang positif harus masuk ke sini. Nah, melalui rangkaian di dalam ini, pokoknya begini, kemudian ini negatif masuk, ini keluar. Nah, arus itu contoh dari D1 positif ke sini, masuk ke sini, keluar ke sini, terus positif. Nah, disambung kemana ini? Kita lihat dulu. Kalau arus yang ini, yang D1 masuk ke dalam amplifier, kan arus itu kan dari positif ke negatif ya. Ini negatifnya nyari. Nah, kalau yang plus ini dari D1 ya, umpamanya ini ya D1. Kalau plusnya D1 kemudian masuk ke dalam rangkaian amplifier, kemudian keluar ke negatif, maka disambungkannya bukan ke kawat yang nyambung dengan D1, tetapi ke kawat yang nyambung ke D2. Berarti ke sini. Begitu. Oh, nanti dulu, kalau begini arus dari sini bisa berbalik ke sana. Yang negatif, yang positif, karena tidak ada penghalang di sini, dia bisa ke sana. Ke amplifier, bisa bertabrakan dengan D1, ya kacau urusannya. Maka sebelum disambungkan ke sini, itu dipasang dulu di sini dioda.
ini jodohnya dioda D1. Nah, kalau saya dikasih tanda ini jodohnya D1. Jadi kalau keluarnya dari kawat ini masuk ke dioda D1, kemudian dia mengalir masuk ke dalam amplifier, kemudian keluar lagi melalui titik timah negatif ke sini, kemudian kita pasang dioda, ya, disambungkannya ke lawannya. Kalau arusnya datangnya dari sini, maka disambungnya ke sini. Sekarang bagaimana kalau yang D2? Nah, ketika D2, yang ini berarti D2 ya, yang angka 2. Ketika D2 ini mengalir ke sini, masuk ke sini, tidak terjadi apa-apa dia. Kalau datangnya dari sini, datangnya dari kawat ini, kemudian masuk lagi ke sini, itu tidak menghasilkan tenaga apa-apa. Nah, untuk menghasilkan tenaga atau ya tenaga listrik itu, maka jangan ke sini disambungnya. Kemana disambungnya? Kesambungnya ke sini. Ya, kalau kawat yang ini, maka disambungnya ke sini. Pokoknya saya ambil dari sini, digabung kawatnya ke sini, sini. Si AC-nya geser, dihapus saja ya. Sini, sini, sini. Nah, dipasang dioda ke sini. Ini berarti dioda 2D2 jodohnya. Nah, begitu caranya. Cara membuat power supply gelombang penuh menggunakan trafo non sete dan dioda bright. Ini diodanya 4, kalau diodanya 4 disebut dioda bright. Jadi gini, perhatikan cara kerjanya. Ketika arus yang mengalir dari kawat yang atas, ya dari D1, masuk ke sini, ke timah ya, solderannya positif, kemudian setelah dia menjadi tenaga dulu di sini, suara dan segalanya di sini ya, maka dia keluar ke negatif, kemudian melalui D1 ini ke sini ya, jadi negatifnya itu dari sini. Kemudian yang D2, kalau dia datang dari sini, dari kawat ini, kemudian masuk ke sini, dia masuk ke dalam amplifier, setelah jadi tenaga suara atau apa, keluar lagi ke sini, maka dia ke sini nyari negatifnya. Nah, jadi inilah power supply gelombang penuh menggunakan trafo non sete. Jadi trafonya trafo biasa non sete. Dioda bright itu diodanya 4. Mungkin kalau begini gambarnya kucek ya kelihatannya ya, gambarnya kelihatannya nggak enak gitu ya. Nah, memang nggak enak, tapi fungsi daripada dioda ini. Nah, sekarang biasanya penggambarannya bukan begini, lebih simpel lagi. Nah, perhatikan dulu. Ya. Kalau saya pindahkan ini ya di sini ya, saya pindahkan dulu gambarnya. Kalau saya pindahkan dulu, ini umpamanya D1. Kita lihat buntutnya D1 kemana? Ketemunya D2. Oh, berarti ini ketemunya D2. Ya, biar gambarnya lebih simpel. Kita urut dulu. D1 dari sini mundur ke sini, oh ketemu dengan D2. Oh, berarti ini D2. Kemudian kita lihat D2. Kita gambar sini D2. Kalau gitu jangan D2 ya, biar enak. Pertama D1 ini kita jadikan aja biar angkanya sama, jangan sama. Ini D3. Ini kita jadikan aja D3, kemudian yang ini kita jadikan D4. D1, D2, D3, D4.
D1, perhatikan, oh ketemu dengan yang D4, berarti ini D4. Kemudian yang ini, D berapa ini? D2. D2. Perhatikan buntutnya ke sini ketemu kemana? Oh, ketemu D3. Ini maksud saya memindahkan gambar biar simpel. Ini D3. D2, D1, kepalanya keluarannya disambung, disatuin. Oh, ini disatuin. Itu nih. D1 ya. Kasih kawat ke sana. Kemudian kita lihat D4 dengan D3. D4. Ini buntutnya kemana? Oh, ketemu dengan D3. Oh, berarti D4 dengan D3 ini begini, sambung begini. Nah, ini gambarnya lebih enak kelihatannya. Oh, yang ini D1, D2 digabung, setelah digabung masuk ke sini, masuk ke dalam ampli. Oh, masuk ke dalam ampli. Ini ampli yang positif, sini kutub positif. Oh, ternyata masuk ke sini positif, ya, positif. Kemudian yang negatifnya kemana ini? Kita lihat, set. Oh, pertemuan buntutnya D3 dengan D4, pertemuan buntutnya D3 dengan 4 yang ini. Oh, yang ini ke sini, ya kan? Negatif. Nih, pertemuan buntutnya D4 dengan D3. Ya, situ. Ya, sekarang kita lihat. Nah, taruhlah gambar lagi trapo yang baru di sini traponya. Ya, sebetulnya trapo ini ya, cuma gambarnya biar ini. Buntut D1 dengan kepala D4 ketemu, buntut D1 dan kepala D4 ketemu. Ini berarti di sini. Terus disambung kemana? Oh, ke trapo. Oh, berarti trapo disambungnya ke sini. Ini hapus saja ya, kan udah. Oh, trapo disambungnya ke sini. Kemudian D2, D3. D2, D3 ketemu ini. Terus disambung ke trapo. Oh, ini disambung ke traponya ke sini. Ini gambar begini ini maksudnya melewati ya. Kalau gambarnya titik begini nih, berarti dia disambung. Kalau top gitu ada titiknya, oh, itu berarti disolder di situ. Tapi kalau gambarnya ada lengkungannya, ini begini, kemudian dia ada lengkungannya gitu, berarti dia melewati. Di dalam pembacaan diagram skematik harus tahu mana yang kawat itu melewati, mana yang ini. Nah, ini kan lebih simpel gambarnya, lebih enak. Replika dari ini adalah ini. Nah, dihapus ya yang ini ya. Jadi kalau gini enak kita melihatnya. Tuh. Nah, inilah yang disebut dioda bright. Diodanya 4. Kayak jembatan gini ya. Nah, ini juga dihapus biar agak gede gambarnya. Taruhlah di sini. Ya, ini ke sini, ini ke sini. Ya. 12 volt. AC ini 0, yang ini Indonesia 220 volt AC. Coba kita perhatikan cara kerjanya, benar nggak nih? Jangan dipindahkan, ternyata gambarnya tidak betul. Oke, perhatikan. Ketika pulsa di sini positif, ya, yang bawah negatif. Yang anggap aja ini garis lurus, berarti di sini baru munculnya nanti yang positif. Lihat, positif ke sini.
Mau ke D4, oh nggak bisa, mundur nggak bisa ke D4. Bisanya kemana? Ya ke sini, keluar positif. Ya kalau saya gambarkan di sinilah. Ya. Ini punya siapa? Punya D1 namanya. Ya. Kemudian tiba-tiba yang ini jadi negatif, kemudian yang bawah jadi positif. Nah, perhatikan, mana ke sini mau ke D3, oh nggak bisa. Dia ke D2, keluarnya ke sini D2, maka muncullah di sini. Kan ini kawatnya digabung. Nah, ini berarti dioda 2. Ya, kemudian dioda 1 lagi, muncul lagi. Kemudian dioda 2 lagi, muncul lagi. Nah, berarti kan betul gelombang penuh itu adalah setengah-setengah ditambah setengah 1. Ya. Ini betul. Tapi sekarang kita coba kita perhatikan ininya kembalinya si arus itu. Arus positif itu adalah dari positif ke negatif. Ketika si positif muncul melalui D1, kemudian ke sini, dia pergi ke sini, masuk ke dalam amplifier menjadi suatu tenaga, suara atau apa, kemudian ke sini. Nah, ke sini. Kemana dia? Ke sini. Karena munculnya dari sini, kalau munculnya dari sini, kan dia baliknya harus ke lawannya, ke sini, ke trafo yang ini, maka dia ke sini. Kalau saya gambarkan yang D1 sini, di sini, maka dia melalui D3. Yang melalui D3 itu adalah arus dari D1. Kemudian kalau yang dari D2 ke sini, dia adalah ke D4. Melaluinya adalah ini D2. Ke D4 kemudian ke trafo. Datangnya kan dari mana? Datangnya dari trafo yang kawat bawah. Datangnya dari trafo kawat bawah. Kemudian ke sini, ke D2, kemudian ke sini, masuk ke sini, pulangnya bukan ke kawat yang bawah lagi, pulangnya ke kawat atas, ke atas, ke sini, ke kawat yang atas. Kalau datangnya dari kawat atas, pulangnya harus ke kawat bawah, sini, 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 ya. Jadi rangkaian braid ini disebutnya rangkaian braid ini. Segini ini disebutnya rangkaian braid, dioda braid. Dioda yang 4 buah ini disebut dioda braid. Ada buatan dari pabrik sudah dikemas, ya. Dia bentuknya segi 4 begitu. Nih, kemudian ada titik soldernya di sini ada kakinya, di sini ada kakinya, di sini ada kakinya. Yang untuk masuk dari trafo biasanya ditandai begitu, ya. Yang untuk masuk dari trafo, jadi ada gambar gininya, yaitu tandanya masuk untuk trafo. Jadi dalam satu kemasan bentuknya segi 4, biasanya di tengahnya ini ada bolong buat baut, di belakang sananya ada ini pendingin buat ditempelkan ke pendingin biar dingin gitu ya. Nah, yang buat dari trafo ini ada tanda gininya. Yang buat keluar ada tanda plus, ada tanda min. Ya. Jadi ada yang kemasan dari pabrik. Saya pindahkan sini dah gambarnya. Jadi nanti nyambungnya bagaimana? Nyambungnya begini. Ini di sini biasanya ada 4 ininya, ada titik soldernya buat nyambung kawat, buat nyambung ya kawat dari trafo. Yang begini, ya. Tuh. Kemudian ini umpamanya positif, yang ini negatif. Nah, ini kalau dioda yang sudah begini, yang sudah beli, yang sudah jadi, disebutnya dioda braid ini. Tapi orang biasanya sudah nyebutnya braid aja gitu ya. Padahal ini adalah ada kata-kata diodanya, dioda braid ya.
Sudah jadi bentuknya begini, enak kita. Enaknya gimana? Ya ini buat dari trafo, ya tinggal dari sini aja disambungin ke trafo, ke sini disolder kawan trafo. Terus yang ini buat trafo ya dari yang dari satunya dari sini disambungin. Gitu. Positif katanya ini dari sini ya tinggal pakai kawat aja. Di sini. Negatif ke sini ya tinggal pakai kawat aja dari negatif. Enak kan? Kalau dioda yang sudah jadi dari pabrik, ini kalau dihapus gambar ini kan nggak rutek. Kalau ini dioda 4 buah yang dirangkai oleh kita. Jadi kita punya dioda 4 buah, kemudian dirangkai oleh kita secara begini, ini namanya dioda bright. Nah kalau beli dari pabrikan dioda bright itu, ya sudah jadi, sudah begini. Ya, enak. Jadi kalau saya garis ini, di sini disolder ke sini, yang satunya disolder ke tanda yang ini apa, kayak gelombang air ya, kayak aqua gitu, gelombang aqua. Nah yang positif itu tinggal disambung aja ke sini. Yang positif sini, yang negatif ya tinggal di sini. Adapun nanti katanya di perjalanannya mau dipasang elko segala apa ya oke lah. Yang penting kita tahu dulu dari mana ini keluar positifnya. Oh ya ini positif yang ini, katanya kalau di sini mau dipasang elko. Boleh pasang elko, solder sini. Kemudian dipasang koil, ya boleh. Kemudian dipasang elko lagi, ya gini, ya boleh. Baru masuk ke amplifier yang positif. Kemudian yang negatifnya disambungkan ke sini, disolder, sambungin ke sini, disolder, lalu sini. Sudah jadi, ya. Gelombang penuh. Membuat power supply gelombang penuh menggunakan trafo non CT dan dioda bright. Nah inilah yang dioda brightnya mas sebetulnya begini. Ininya. Ada penggambaran dioda bright itu biasanya kalau digambarkan dalamnya itu digambarnya begini. Entah kenapa digambarnya jadi segi 4. Buat gede ya gambarnya. Biasanya penggambarannya begini, ini kemudian begini, disatuin, ya ini titik positif, nah, yang ini nih, kemudian ini gambar set begini, kemudian ini ke sini, ini sini ada kawatnya, sini ada kawatnya, kemudian ini begini. Nah, ini begini, ini begini. Di sini titik timah. Ya, yang ini negatif, yang ini AC, yang ini AC. Nah, kalau digambarkan dalamnya, biasanya pabrik menggambarkannya begini. Menggambarkannya begini, yang kemasan segi 4 ini dibungkus kan sudah dicetak oleh pabrik. Ya. Tapi kalau dia menguraikan gambar dalamnya adalah begini. Jadi yang buntut ketemu buntut itu negatif, kepala ketemu kepala ini adalah positif, ini positif, negatif. Ini layout dalamnya, gambar dalamnya daripada dioda bright itu adalah begini. Jadi 4 dioda, ini.
trafo masuk dari sini dan dari sini, keluar dari sini dan ke sini. Ini titik solder, titik timah. Ada yang titik solder, ada yang kaki, ya kaki mencuat gitu, tergantung pabriknya. Sekian dulu mengenai power supply. Jangan lupa pijit knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas mengenai stabilizer power supply. Terima kasih.